pernyataan Ibu Ratni Florida Silalahi mewakili keluarga menyampaikan bahwa beliau merasa sangat kecewa terhadap pelayanan pasien di Puskesmas Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, di mana, tepat pada tanggal 16 Mei tahun 2022, Ibu Ratni membawa menantunya, yaitu Ibu Rani Sartika Lumban Raja untuk melakukan persalinan yang mengalami pendarahan. Akan tetapi tidak menerima pelayanan sebagaimana mestinya. Saya baru Silalahi dari Desa Sepintu-Pintu, Kecamatan Huta Bayu Raja. Dan pada waktu hari Senin, tepatnya malam hari, saya membawa menantu saya ke Puskesmas Huta Bayu. Dan ternyata menantu saya sudah keadaan darurat, artinya sudah pendarahan. Tapi pelayanan Puskesmas Huta Bayu merasa tidak memuaskan atau mengecewakan. Berangkat ke Apotek Kimia Farma, anjuran dari Rumah Sakit Tiara untuk USG. USG. Tapi kami sudah habis USG, kami dapatkan hasilnya. Dokter Peter mengatakan ibu ini bisa normal, tidak harus dioperasi. Kembalilah ibu ke puskesmas dari awal. Kami kembali ke Puskesmas Huta Bayu Raja, dan bidan setempat mengatakan, kenapa udah keluar kembali lagi ke sini? Terus aku jawab, klien yang bilang nyuruh kami USG, dan hasil USG-nya ini. Dan dokter Peter mengatakan bisa normal, tidak harus dioperasi. Bukan kami keluar, kami ke Siantar pun mau USG. Tapi itulah jawaban bidan Puskesmas Huta Bayu Raja. Kenapa datang lagi ke puskesmas? Kenapa udah keluar dari puskesmas ini kembali lagi? Kembali lagi. Katanya, aku bilang, kami keluar dari puskes ini pun kan situ yang mengatakan harus ada hasil USG, dan kami USG ke Siantar. Itulah yang kami dapat dari pihak bidan tentang surat rujukan meminta dari pihak Puskesmas Huta Bayu Raja, karena pihak rumah sakit Siantar meminta surat rujukan. Tapi ternyata bilang tersulit, ya termasuk tersulit juga, karena tidak mengutamakan menantu saya yang sudah keadaan darurat. Ini Kenapa sih berubah keputusan rujukan ke rumah sakit dengan bidannya? alasannya tidak ada kakak, dan aku bilang masalah kakak bisa menyusul. Dan orang itu bilang tidak bisa kami mengasihi rujukan karena tidak ada kakak. Itulah jawaban mereka. Tapi yang kodenya dikasih juga rujukannya? Tidak Dikasih? tidak dikasih. Kami bertindak sendiri untuk pergi ke Siantar karena aku tengok menantu itu sudah darurat, mengeluarkan darah terus. Daripada menantuku terjadi apa-apa, aku ambil tindakan sendiri dan kita terlah angkut di Siantar. Dan ternyata sudah mau nyampe ke rumah sakit, kami baru duduk dulu. Dan itu lagi tawarkan, apakah kalian perlu pendamping? Aku menjawab, hatimulah yang berbicara. Tetapi memang yang pasti rujukan dari puskesmas Huta Bayu tidak dikasih untuk permainannya? Tidak ada. Tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Mendengar keluhan dan kekecewaan Ibu Ratni Florida Silalahi, advokasi LP Nasdem Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Bapak Sastro Sidauruk, langsung melakukan penelitian ke Puskesmas Huta Bayu Raja untuk menemukan informasi kejadian yang sebenarnya. Tepatnya pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Sesuai hasil konfirmasi dengan Ibu Helen Silalahi selaku Koordinator Penanggung Jawab Persalinan dan juga didampingi Ibu Sukma Sitepu selaku bidan yang menangani pasien. Juga dengan Dr. Gigi Lela selaku Kepala Puskesmas Huta Bayu, membenarkan bahwa pihak puskesmas tidak mendampingi pasien atas nama Ibu Rani Sartika Lumban Raja dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Tiara. Kepala Puskesmas Huta Bayu juga menyampaikan bahwa seharusnya bidan yang menangani pasien haruslah mendampingi pasien, apalagi pasien dalam keadaan darurat. Ya, jadi selain daripada fasilitas negara, kita bisa kembali, ya, kita kembali ke pelayanan prima
sesuai dengan anjuran Presiden dan Kementerian Kesehatan. Pertama, yang kami pertanyakan Ibu, dalam penanganan pasien atas nama Sartika, Rani Sartika Lumban Raja, menurut Ibu itu sudah dilakukan belum penanganan yang dimaksud ataupun sudah. Oke. Ini hasil konsultannya. Betul? Dan selanjutnya si pasien ini dibawa dari puskesmas ini melalui apa? Orang itu dari mobil pribadi, kami itu dari belakang. Melalui mobil pribadi. Iya, karena bulan rusak. Kami itu dari belakang 3 orang. Ada komunikasi sebelum si pasien sampai di rumah sakit Tiara, Ibu ada komunikasi nggak dengan si pasien? Ada, saya telepon. Apa Jalan. Ibu sampaikan? Dari mana, Dak? Kami ini di jalan justru ya, Dak. Jalan. Mereka pun masih di jalan. Berarti mereka di jalan. Iya, mereka pun belum nyampe. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kenapa dibiarkan si pasien berangkat sendiri terus? Kalau saya kan, Iya. Pak, saya cerita lagi. Iya. Dari desa. Karena itu, Pak, saya perlu. Apa dalam Iya, memang saya. Ya. Tapi Ibu tetap demam. saya layani ya mereka. Iya betul. Kami pun tidak, dan informasi dari kami pun bukan berarti kita tidak melayani si pasien. Nah, yang kami pertanyakan karena menurut kami ini fatal banget ini. Berarti karena ibu dalam kondisi tidak enak badan atau Sakit. demam, sakit ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, menurut ibu sendiri selaku artinya tenaga medis di Puskesmas Huta Bayu ini, PNS di Huta Bayu ini, bisa nggak tenaga medis ataupun ibu sendiri bisa nggak tidak mendampingi si pasien Ibu Sartika ini ke rumah sakit rujukan yang diberikan oleh ibu atau rumah sakit apa puskesmas? Kadang-kadang nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, selanjutnya Bu, sedikit lagi kami juga mendapat bahwa informasinya kan si Sartika ini pasien ibu ini benar memang sudah pendarahan situasinya pada saat itu di puskesmas kita. Ini Pak, kan mereka datang pasien itu. Selaku kamu sudah baik, layak, pantas atau diizinkan kan? Tenaga medis itu tidak mendampingi pasien rujukan dari puskes ini ke rumah sakit tujuan. Itu. Nah, sekarang siapa yang nggak mendampingi? Prosesnya itu kan ada. Kami tidak bilang. Kami tahu beliau ke rumah sakit. Yang kami pertanyakan, selama perjalanan dari puskesmas kita ini ke rumah sakit rujukan, dibenarkankah tenaga medis atau bidan tersebut yang menangani itu melepaskan atau tidak mendampingi dalam satu wadah, satu mobil sehingga sampai ke rumah sakit itu? Ini Pak, tadinya kan pasien mau pakai ambulan. Nah, kalau kondisi ambulan yang tidak baik, Oke. memang waktu itu komunikasi saya sama yang berkemas, kita cari mobil yang lain. Tapi kata yang di puskesmas, mereka sudah cari mobil sendiri dong. Betul, jelas. Duluan datang mobilnya si pasien ini, barulah pergi, kemudian udah pergi dok. Nah ini ada supir, yaudah susul saya bilang, temanin tanya. Yang ditanya begini, Lanjut. Oh, berarti setelah pasien berangkat, baru ibu perintahkan supaya untuk disusul. Bukan sebelumnya. Ntar dulu, Bu. Saya nanya ibu ini, dokter. Nanti salah kita nanya. Kita satu-satu dulu. Habis nanti aku hilang gitu. Langsung ya Pak, saya suruh. Cuman mereka langsung bilang udah pergi dok katanya. Iya. Ya udah coba telepon. Saya bilang, aduh kan saya nah, coba telepon sudah sampai mana posisi. Ada kendaraan kalian ada pakai mobil Pasela, itunya apa? Jadi berarti ibu perintahkanlah supaya menyusul itu intinya, betul ya? Ya terpaksa lah Pak. Enggak, saya tahu ibu perintahkan kan? Iya, Oke. saya perintahkan. Ibu perintahkan. Nah, jadi memang itu tidak seharusnya ya artinya mereka itu si pasien ini didampingi ke rumah sakit. Seharusnya didampingi, yang pertama. Oke. Yang kedua, posisi pasien ini sudah gawat darurat. Artinya, menurut keterangan yang kami dapatkan dari ibu ini,
posisinya sudah pendarahan. Berarti seharusnya harus didampingi ya. Didampingi sampai ke rumah sakit. Kenapa tidak ini? Kenapa disuruh berangkat ke mobil baru datang ke dalam? Kenapa dibiarkan jalan sendiri? Kita melakukan sendiri. Tidak salah itu ya saya. Itu dibenarkan ya. Dibiarkan situasi dibiarkan itu dengan pasti. Oke lah, terpilih daripada ambulan kita rusak, oke lah. Itu beda ya. Maksudnya itu anggaran ini ya. Kan saya sudah jawab, ya kan? Saya bisa menurut pasien, apalagi dalam keadaan darurat. Iya. Itu sebaiknya memang tidak. Iya. Ya. Di satu posisi, mungkin kondisi anggota saya di sini juga seperti ada tekanan, bahkan sampai ke saya bahwasanya kita itu tidak melayani malam untuk melayani pasien tersebut. Ya, ini kita terus terang Yang aja. bisa aja. Dan itu mereka bilang kita sudah diput-put ke dok. Ya udah, yang penting tetap kita lakukan pelayanan terbaik. Itu saya bilang, tetap kita lakukan apapun mereka bilang, fokus kepada pasiennya. Nanti kita benar. Saya rasa cukup ya. Itu aja komentar. Itu yang kami sampaikan dan kami fokus di situ pokoknya. Kami saya mewakili pimpinan Sumatera Utara. Kalau saya atas waktunya, ya salam sehat juga selalu. Nah, Di dalam hal ini Bu Ratni juga merasa bahwa pihak puskesmas mempersulit rujukan. Bahkan tidak mengeluarkan surat rujukan dengan alasan pasien tidak dapat menunjukkan kartu keluarga. Dan pihak puskesmas juga menyampaikan ke Ibu Ratni bahwa mengapa kembali lagi ke puskesmas ini. Bukannya sebelumnya sudah keluar. Padahal pasien keluar dari puskesmas atas anjuran pihak puskesmas untuk melakukan USG. Setelah USG dilaksanakan di tempat praktek Dr. Peter dan menyampaikan hasil USG bahwa pasien bisa melahirkan normal. Sehingga pasien kembali ke puskesmas Huta Bayu Raja dan menyerahkan hasil USG. Akan tetapi pihak puskesmas menyampaikan kami tidak berani lagi menangani pasien ini. Sehingga Ibu Ratni meminta rujukan akan tetapi pihak puskesmas tidak mau mengeluarkan rujukan dengan alasan pasien tidak bisa menunjukkan kartu keluarga. Dan Ibu Ratni mengatakan, kan bisa kartu keluarga menyusul karena kondisi si pasien gawat darurat. Pihak puskesmas tetap tidak mengeluarkan surat rujukan yang diminta. Sehingga pasien meminta menggunakan fasilitas ambulan yang dimiliki puskesmas Huta Bayu untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Akan tetapi pihak puskesmas menyampaikan bahwa ambulan rusak atau mogok. Sehingga keluarga pasien mengambil inisiatif solusi lain yaitu merental angkutan umum dengan biaya sendiri. Dari hasil konfirmasi dengan pihak puskesmas Huta Bayu Raja, tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara menduga kuat bahwa pihak puskesmas Huta Bayu Raja tidak menjalankan tugas sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Tim advokasi LP Nasdem juga menduga kuat adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan anggaran negara dalam hal operasional atau perbaikan perawatan fasilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yaitu perawatan ambulan. Maka daripada itu, tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara akan menyurati resmi aparat penegak hukum supaya dilakukan pemeriksaan terhadap jajaran Puskesmas Huta Bayu Raja dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Terkhusus oknum bidan yang dianggap lalai dalam menjalankan tupoksinya karena sudah membiarkan pasien dalam keadaan darurat atau pendarahan. Selamat siang. Baik, kami dari tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara. Saat ini kami berada di Puskesmas Huta Bayu, Kabupaten Simalungun. Adapun kunjungan kami ke Puskesmas ini terkait informasi yang kami dapatkan dari pasien Puskesmas Huta Bayu atas nama Reni Sartika Lumban Raja. Setelah kami berkomunikasi langsung dengan Kepala Puskesmas, baik Kepala Bidang Persalinan dan Bidan yang menangani, bahwa hasil komunikasi kami sangat menduga kuat bahwasanya Kepala Puskesmas
ataupun kepala bidang persalinan ataupun bidan yang menangani, menurut kami masih ataupun tidak sesuai dengan standarisasi nasional dalam pelayanan dunia kesehatan ataupun sesuai dengan arahan ataupun petunjuk dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kami punya dasar. Yang pertama, pasien atas nama Reni Sartika Lumban Raja datang ke puskesmas ini situasi dalam kondisi darurat. Kenapa kami sampaikan kondisi darurat? Karena si pasien sudah mengalami pendarahan, betul? Pendarahan. Artinya harus dilakukan seharusnya penanganan urgent. Artinya harus sigap sebetulnya menangani itu. Baik itu secara administrasi yang sudah bisa sekarang secara online, bukan mempermasalahkan kartu keluarga lagi. Sedangkan di puskesmas ini kami temukan bahwa pada saat meminta rujukan ada persoalan terkait administrasi yaitu kartu keluarga. Yang kedua, sesuai dengan komunikasi kami dengan bidan yang menangani dan Kapus, ya Dr. Lela, bahwa bidan yang menangani tidak mendampingi, artinya tidak mengikuti si pasien dari puskesmas dalam satu mobil menuju ke rumah sakit yang dituju, yaitu rumah sakit Tiara di Pematang Siantar, sesuai dengan hasil rujukan dari puskesmas. Maka daripada itu, dugaan kami bahwa tenaga medis ini bisa kami sampaikan lalai dalam melaksanakan tugasnya, bisa kami duga kuat juga unsur sengaja, bisa kami duga kuat juga arogan. Nah, maka daripada itu kami dari tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara akan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun atau bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Dan selanjutnya ketika memang kami menemukan ada di sini suatu perbuatan melawan hukum, kami akan lanjutkan ke penegak hukum yang ada di wilayah hukum Sumatera Utara, yaitu Polisi Daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, supaya dilakukan pemeriksaan, supaya dilakukan analisa kembali seluruh tenaga medis yang ada di puskesmas Huta Bayu ini, terkhusus atas nama yang menangani pasien atas nama Reni Sartika Lumban Raja. Karena hasil konfirmasi kami juga dengan dokter Kapus di Huta Bayu ini menyatakan bahwa tidak boleh, seharusnya harus didampingi, bukan dilepas begitu saja pasien itu keadaan darurat. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Saya Sastro Sidauru selaku tim advokasi dari LP Nasdem Sumatera Utara selalu mendukung program pemerintah, terlebih dunia kesehatan. Saya kira demikian, terima kasih. Dan kami kutip dari tempat sesuai dengan informasi yang kami cari, yang kami terima dari pihak pasien, dan juga kami temukan di sini bahwa di sini ada ambulan, namun tidak dapat dipergunakan dengan alasan posisi dalam keadaan rusak. Menurut keterangan yang kami himpun dari Ibu Helen Borong Sidalahi bahwa ambulan ini juga lama, jadi terpaksa pasien yang darurat dari sini harus mengambil mobil sendiri dan dilepas sendiri ke rumah sakit mau di mana mereka dirujuk. Dengan alasan yang kami himpun dari si bidan yang bersangkutan dalam pas saat itu tentang kita bahwa si bidan tersebut dalam posisi piket, dan piketnya itu kami kurang mengerti entah untuk apa. Kalau menurut kami dibuat oleh pemerintah kesehatan sebagai piket 24 jam di puskesmas ini hanya untuk menerima persiapan menantau ada pasien yang mendadak. Tapi di sini timbul pasien dilepas sampai ke rumah sakit yang mereka tuju. Dan untuk itu kami dari advokasi LP Nasdem akan membuat gugatan resmi tidak yang terkait tentang anggaran yang ada di sini, karena terkait tadi ambulan dan posisinya dan rusak tidak ada perbaikan. Ada yang di sini menuduh kami indikasi korupsi oleh KPA.
Jadi kami akan menduga kuat. Untuk itu kami akan membuat pengaduan resmi ke Polisi Daerah Republik Indonesia atau Polda RI. Terima kasih. Kami dari Advokasi Nasdem mengucapkan banyak terima kasih. Oras, oras, oras. Dari Puskesmas Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun, Gema Nasdem TV News mengabarkan.